Santo Ignatius dari Antioquia. Dia adalah patriark ketiga Antioquia, dan salah satu bapa apostolik. Dia memegang tahta selama kurang lebih 40 tahun dan mengakhiri hidupnya dengan kemartiran. Pada tahun 105, Kaisar Domitianus datang ke Antioquia, dan dia mengetahui upaya patriark apostolik ini dalam menyebarkan agama Kristen dan menghancurkan paganisme. Dia kecewa dengan hal ini dan dijatuhi hukuman dibelenggu dan dibawa ke Roma untuk dijadikan mangsa binatang buas. Orang suci itu senang dengan keputusan ini, dan ketika rantai itu diberikan kepadanya, dia berlutut dan menciumnya, bersyukur kepada Tuhan karena telah menjadikannya layak menerima mahkota kemartiran yang mulia. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada kawanannya dan berangkat dengan cepat pada musim panas tahun 107, dijaga oleh 10 tentara yang kejam. Ketika dia sampai di Roma, dia dilemparkan ke singa-singa liar, yang mencabik-cabik tubuh sucinya dan melahapnya, kecuali tulang-tulang kasarnya, yang dikumpulkan oleh orang-orang beriman dan dibungkus dengan sapu tangan mewah dan dikirim ke Antioquia sebagai harta murni. Dia telah membimbing banyak orang kepada Injil, mengikuti metode para rasul. Disebut Al-Nurani karena dia melihat malaikat-malaikat bercahaya memuji Tuhan dalam dua paduan suara. Maka dia mengaturnya di gereja sebagai contohnya. Dia disebut Theophorus, yang berarti pembawa Tuhan, dan salah satu karyanya yang paling penting adalah dia menyatukan orang-orang percaya dari kalangan non-Yahudi dan dari kalangan Yahudi, dan menyelesaikan perselisihan yang telah meresahkan gereja sepanjang era para rasul, dan memberi gereja gelar universal. Dia telah menulis surat kepada gereja-gereja Kristen di Asia Kecil untuk memperingatkan mereka terhadap penetrasi Yudaisme ke dalam inti kekristenan. Ia percaya bahwa bahaya terhadap kekristenan yang datang dari dalam jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang datang dari luar. Ajaran sesat yang muncul dalam kekristenan memutarbalikkan doktrin tersebut dan mengurangi pentingnya doktrin tersebut. Namun bahaya kematian dan penyiksaan yang dialami umat Kristen membuat mereka menjadi orang suci, dan dikanonisasi oleh gereja selama beberapa generasi. Bahaya terbesar yang mengancam gereja pada masa para rasul adalah fanatisme orang-orang Yahudi yang bertobat terhadap hukum dan hukum Taurat, seperti yang telah kita pelajari dalam surat-surat Ignatius. Dia mencemarkan nama baik mereka. Dia mengatakan dalam salah satu suratnya, "Singkirkanlah darimu ragi kebencian yang telah basi, dan ambillah ragi yang baru, Yesus Kristus." Merupakan salah satu hal yang paling mengerikan bagi Anda untuk berbicara dengan penuh cinta dan kekaguman tentang Yesus Kristus dan ciptaan barunya, dan kemudian menjalankan dan memelihara ritual Yahudi kuno. Dia menulis kepada masyarakat Philadelphia, "Jika ada yang menawarkan agama Yahudi kepada Anda, jangan menerimanya." Dalam suratnya kepada Polikarpus, uskup Smyrna, ia berfokus pada persatuan. Perhatikan secara sungguh-sungguh kesatuan yang tidak ada apa-apanya, dan dengan demikian tahta Antioquia mencatat prestasi abadi ini dalam sejarah gereja dan menyatakannya kepada dunia Kristiani. Gereja Kristen Universal.